Satu butir kurma yang kita makan itu akan menjadi bagian dari gennya kita. Ya, ilmu ini dikenal sebagai ilmu namanya nutri epigenetik atau nutrigenomik gitu kan. Jadi gen-gen kita itu memang diciptakan atau di-create dari apa yang kita makan. Jadi kalau yang dimakan nggak sehat maka jadi bagian dari gen. Kalau semakin dia tidak sehat maka dia akan memberikan tanda. Dan tubuh kita itu teman sekalian dia memberikan tanda kalau nggak sehat. Jadi tubuh kita itu memang memberikan signs kalau nggak sehat. Ya. Sebagaimana mobil kalau dia bermasalah maka dia juga ngasih tanda. Ya, tanda-tanda kepada kita bahwa dia sedang minta diperbaiki gitu kan, minta diperbaiki. Banyak atau adakah tanda-tandanya? Banyak. Ya, contohnya apa? Sering sakit kepala, sering pilek, susah buang air besar, jarang buang air besar, sering diare, mata hidung gatal atau berair, sering alergi, hidung sering tersumbat, perutnya terasa begah atau penuh, kemudian berat badan bertambah dan tidak pernah turun dengan diet olahraga. Wajahnya, area wajah bengkak-bengkak, lingkaran gelap sekitar mata, heartburn itu kayak orang panas di dada itu. Kemudian sering buang angin, ya. Kemudian napas dan tubuhnya bau, ya. Kemudian nih tiba-tiba ada keinginan makan makanan produk-produk yang mengandung gula, tepung atau bahan-bahan penyedap lainnya. Ada orang kayak begitu, banyak kan? Tiba-tiba gitu kan ada yang memanggil, makanlah gorengan, makanlah mie instan gitu kan. Karena gini teman sekalian, sebagaimana alkohol dan narkoba memberikan kecanduan, makanan-makanan nggak sehat juga memberikan memori ke otak kita. Nah, dia memberikan memori, ya seperti itu. Maka itu salah satu tandanya. Kemudian tidur nggak nyenyak, sering gatal badannya, berjerawat atau gangguan kulit yang lain. Kemudian sering mengalami suasana pikiran hati yang buruk atau pikiran berkabut. Itu tanda, salah satu tanda ya, bahwa tubuh kita banyak sampahnya. Atau orang-orang yang cenderung baperan. Apa tanda-tanda orang yang baper? Gampang banget left group WA. Diomongin sedikit, baper. Ini baper, hidup di hutan saja kalau begitu. Ya, gak usah di kalangan manusia sama jin sekalian hidupnya. Ya. Jadi itu ya. Kemudian sering kesal, frustasi, ya. Kemudian sering banyak bahan-bahan kimia dalam kesehariannya, ya. Kemudian alergi terhadap obat atau hal tertentu, ya seperti itu banyak. Jadi banyak audit itu banyak. Tapi secara umum seperti itu. Jadi mungkin teman-teman mulai lihat. Kalau sekarang, bagaimana cara menilainya? Saya kasih clue yang gampang. Seperti ini. Kalau Anda punya mobil mewah, sebuah mobil itu misalkan saja harganya 10 miliar, mobil sport car lah, atau sport car. Maka kalau mobil ini teman sekalian Anda, atau mungkin kita pakai, maka sejatinya mobil ini harus dimasukkan bahan bakar jenisnya Pertamax. Kan gitu. Harus bahan bakar Pertamax, entah 92 atau 98 katalah. Pertanyaannya, kalau dimasukin Pertamax apa yang terjadi? Mobil tadi akan berjalan, akan hidup, masa hidupnya sesuai dengan jangkaan pabriknya. Tapi pertanyaannya kalau misalkan yang punya mobil ini iseng, isengnya gimana? Dia masukin premium. Kira-kira nasib mobilnya gimana? Rusak. Spare partnya, onderdilnya semua akan rusak. Yang bawanya pun stres. Karena dikit-dikit rusak, Ya. Mobil mewah. Kalau ditanya, kalau saya tanya dan saya tahu jawabannya atau jawabannya akan teman-teman berikan apa? Mahal mana mobil ini dengan badan kita? Maka saya yakin Anda akan menjawab mahalan badan saya. Betul? Sekarang saya tanya, bahan bakar apa yang kita masukkan dalam badan kita? Saya kasih 3 pilihan. Premium, Pertamax atau oplosan? Jujur aja lah. Sudah tahu sekarang status kesehatannya kayak apa? Yang punya mobil aja kalau mobilnya bermasalah, stres. Sama kayak kita, raganya kita ini akhirnya membuat kolbu, hati, emosi kita juga stres. Karena nggak ada sehat-sehatnya gitu loh. Puasa jarang, makan buah jarang, makan sayur jarang, minum air putih jarang. Ya gimana begitu mau sehat? Pagi, siang, malam nasi goreng. Betul? Nasi goreng sehat nggak? Kok berat begitu mengatakannya? Sekarang tanya, jujur, nasi goreng itu sehat gak? Kenapa dimakan? Sudah tahu nggak sehat, dimakan namanya apa? Zolim. Ya, kalau bahasanya apa? Dablek itu kasar lah ya. Zolim ya, biar keren sedikit zolim. Ya. Jadi mari kita, lagi-lagi saya sampaikan, mari kita niatkan hari ini untuk kita
mencintai badan kita ini sebagai badan yang sempurna yang Allah berikan. Jangan lagi dizolimi, jangan lagi dimasukin yang nggak benar. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu mau berubah nggak untuk hidup sehat mulai sekarang? Saya tanya sekali lagi, mau berubah nggak hidup sehat? Allah saksinya. Artinya kalau Anda mulai sekarang nggak makan sehat lagi, zolim, Allah yang saksi. Falyanzuril insana ila ta'ami, perhatikan apa yang dimakan. Kan gitu kan? Kita dikasih pilihan, udah ngerti nggak sehat, jangan dimakan. Ya, gitu aja sebenarnya simpel. Kalau udah sehat juga jangan berlebihan dimakan, nanti juga masalah. Minum madu 1 hari 1 kilo 1 liter, kencing manis juga. Iya kan? Banyak orang tanya kan, dokter saya makan kunyit gitu kan, kunyit saya baca penelitiannya katanya bisa bikin rahim kering. Inilah mandul segala macam. Iya kalau ente minumnya seember sehari. Pernahkah orang negeri ini keracunan minum kunyit? Ada nggak? Nggak ada. Orang tua kita, nenek moyang kita zaman dulu ya jamu, anteng-anteng aja mereka. Gigi masih oke, uban tak banyak. Kita baru 30 tahun, udah ubanan. Uban itu kan tak ada oksidasi. Maka Rasulullah SAW ketika beliau meninggal, ubannya kan cuma 3. Gitu. Ini baru kuliah semester 1 sudah ubanan. Kebanyakan apa itu? Kerupuk mungkin. Ya, mari kita jadikan. Jadi kalau kita meniatkan yang karena Allah teman sekalian, maka nanti Anda minum madu, minum kunyit, makan apa gitu pahala. Gitu loh. Jangan cuma sekedar untuk apa tren atau lifestyle. Ngapain? Ya Allah, aku minum madu ini ya Allah agar aku bisa beribadah lebih baik kepada Engkau. Pahala. Ya Allah, aku minum atau makan sayur ini ya Allah agar aku bisa lebih banyak sholat malamnya ya Allah. Pahala loh. Dan kita akan sesuai dengan apa yang kita doakan. Ya, dan Allah menciptakan ini semua untuk kita. Ya, untuk kita. Ya, seperti itu. Jadi lihat, kita kembali ke tadi. 365 dibagi 12, maka ketemu 30 hari. Ketemu 30. Maka memang sejatinya, maka mulai sekarang Ramadan tahun depan, tahun ini lah kan, jadikan sebagai momen kita untuk bersih-bersih badan. Gak usah lagi ribet dengan urusan makanan. Masjid-masjid nanti siapin air putih sama buah, cukup. Sama kurma. Ya, kalau ada yang mau kasih takjil atau mungkin makanan, kasih tahu sama dia. Jangan yang berlemak, jangan yang bersantan. Jangan yang pakai minyak. Bisa nggak? Bisa sebenarnya. Kalau kita mau ubah bisa kok. Ya, kalau mau. Ya, no sirup. Ya, jadi kalau mau berbuka sehat datang ke masjid ini misalkan gitu kan bisa. Kita dapat pahala loh. Ya, makanya saya sering sampaikan bagi Anda yang bisnis kuliner, ingat baik-baik pesan saya ini. Jangan sampai orang yang dulunya sehat gara-gara makan produk yang kita buat jadi sakit. Ya. Namanya apa itu? Sorry. Orang dulu nggak kena diabetes, tiba-tiba makan kita punya produk tiap hari kena diabetes karena tingginya gula. Saya kemarin ada ketemu dengan salah satu artis lah diceritakan kan, saya bilang hati-hati loh Bu, saya bilang Mbak, jangan sampai nih produk Mbak ini jadi biang kerok diabetes negeri ini. Iya sih dok, dia bilang banyak banget gulanya, dia bilang kue-kue gitu. Ya, mendingan daripada seperti itu, mendingan kita ambil peluang yang lain. Kita menyiapkan makanan sehat dalam konteks untuk memenuhi hajat kaum muslimin, maka setiap orang makan produk kita dapat pahala. Pahala iktikaf coba, Masya Allah. Minum tangan kanan Pak, jangan tangan kiri. Minum tangan kanan.